Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai kuantor. Ya, namun sebelum kita mulai materinya, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya, doa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, materi hari ini adalah mengenai kuantor. Ya, sebelum menginjak ke masalah kuantor, ya kita ingat dulu apa itu yang dinamakan dengan kalimat terbuka. Ya, karena dalam logika nanti yang digunakan adalah semua adalah pernyataan atau kalimat tertutup. Ya, sebelum kalimat itu bisa menjadi tertutup, berarti kan kalimat itu masih dalam keadaan terbuka atau kalimat terbuka. Nah, pengertian dari kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung peubah atau variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, apabila ada suatu kalimat yang di dalamnya ada peubah atau variabel dan belum bisa dinilai kebenarannya, benar atau salah, maka disebut dengan kalimat terbuka. Nah, supaya kalimat terbuka tadi bisa menjadi kalimat tertutup atau bisa menjadi pernyataan, maka kalimat terbuka tadi ditambahkan dengan konstanta atau suatu nilai tetap atau nilai yang ditetapkan. Ya, karena tadi kalimat terbukanya ada variabel atau peubah, kemudian variabelnya atau peubahnya tadi diberikan suatu nilai, suatu konstanta, sehingga yang awalnya kalimat terbuka menjadi kalimat yang tertutup. Nah, itu adalah cara untuk menjadikan suatu kalimat terbuka menjadi kalimat tertutup dengan memberikan konstanta pada variabelnya. Nah, selain itu ternyata masih ada lagi cara untuk membuat pernyataan atau kalimat tertutup, yaitu dengan memberikan suatu kuantor. Apa itu kuantor? Ya, kuantor adalah suatu istilah yang menyatakan kuantitas, jumlah atau banyak dari suatu objek dalam suatu sistem. Berarti kalau ada kalimat terbuka kemudian ditambahkan dengan kuantor, maka kalimat tersebut juga bisa menjadi kalimat yang tertutup. Ya, walaupun kalimatnya masih ada variabelnya, nanti tetap bisa menjadi kalimat yang tertutup karena ada kuantornya. Nah, kuantor inilah yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Nah, nanti dalam kuantor nanti ada istilah yang dinamakan dengan semesta pembicaraan. Apa itu semesta pembicaraan? Yaitu segala sesuatu yang sedang dibicarakan. Ya, kalau kita berbicara dalam keseharian, nah, semesta pembicaranya adalah alam semesta itu sendiri. Ya, kita tiba-tiba ngobrol dengan teman kita, kamu tadi dari mana? Nah, apa yang kamu makan? Terus kamu pergi sama siapa? Nah, itu kan suatu percakapan sehari-hari. Nah, semestanya apa? Nah, semesta pembicaraannya adalah alam semesta. Nah, kalau dalam matematika juga terdapat semesta pembicaraan. Nah, dalam matematika di sini adalah semesta pembicaraannya ditentukan di awal pembicaraan, sehingga sudah disebutkan nanti percakapannya atau kalimatnya adalah tentang ini. Nanti percakapannya adalah tentang bilangan bulat, tentang bilangan real, dan sebagainya.
Nah, itu nanti ditentukan di awal. Ya, tidak selalu tentang angka, tapi juga nanti bisa berupa keadaan dalam keseharian. Misal nanti semestanya adalah makanan atau kendaraan atau tempat tinggal. Nah, tapi bedanya kalau di matematika disebutkan semestanya. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, semestanya ya alam semesta, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau dalam pembicaraan tadi pastinya ada suatu simbol dalam percakapan tadi. Nah, simbol tadi itu bisa berupa konstanta atau juga bisa berupa variabel. Ya, kalau konstanta berarti langsung jelas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi selain itu juga bisa disimbolkan dengan suatu variabel. Misal X, Y, Z, dan sebagainya. Nah, itu adalah simbol yang digunakan dalam semesta pembicaraan nanti. Jadi pernyataannya, argumennya nanti ada simbolnya, dan simbolnya nanti bisa berupa konstanta atau juga bisa berupa variabel. Seperti itu. Nah, masih mengenai kalimat terbuka, definisi yang pertama adalah kalimat deklaratif disebut dengan kalimat terbuka apabila A. memuat satu variabel atau lebih, dan B. adalah bukan pernyataan. Ya, kalimat deklaratif adalah kalimat memberikan informasi atau menyampaikan sesuatu, deklarasi yang menyampaikan, disebut dengan kalimat terbuka. Nah, kalau apa? Kalau yang pertama adalah di dalamnya ada variabel, satu variabel atau lebih, ya bisa satu, bisa dua, minimal satu variabel, dan juga bukan pernyataan. Ya, berarti harus kedua-duanya ini harus masuk karena menggunakan kata hubung dan. Kenapa? Karena nanti ada yang di dalamnya adalah ada kalimat ada variabel tapi bukan termasuk kalimat terbuka. Maka di sini adalah semuanya harus terpenuhi, yaitu memuat variabel dan juga bukan pernyataan. Itu ya. Itu adalah kalimat terbuka. Ada satu variabel terlebih dan juga bukan pernyataan. Apa itu pernyataan? Ya, bisa dilihat di materi sebelumnya. Nah, kalimat terbuka di sini disimbolkan dengan P, PX, QX dan seterusnya ya, sebanyak pernyataan yang dibutuhkan. Kalau PX, QX itu berarti di dalamnya terdapat satu variabel, yaitu variabel X. Nah, kalau PXY atau QXY dan seterusnya berarti di dalam kalimat P dan Q tadi itu ada dua variabel, yaitu X dan Y. Begitu juga di PXYZ dan QXYZ, berarti di dalamnya ada tiga variabel ya. Dan seterusnya ya. Nah, variabel X, Y, Z pada kalimat terbuka disebut dengan variabel bebas. Ya, variabel X, Y, Z dalam kalimat tersebut itu dinamakan variabel bebas. Karena apa? Karena nanti di dalamnya bisa diganti dengan apapun, yang penting sesuai dengan semesta pembicaraannya. Itu ya. Jadi X, Y, Z nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan semesta yang sedang dibicarakan. Nah, contoh dari kalimat terbuka adalah kita ambil dulu semesta pembicaraannya adalah bilangan bulan. Ya. Nah,
Contohnya adalah bilangan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Ya, di situ ada satu variabel, yaitu variabel X. Ya, variabel X. Bilangan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Nah, kemudian contoh kedua adalah yang ada dua variabel, yaitu 2X sama dengan 3Y. Nah, di situ ada dua variabel, ada X dan juga ada Y. Contoh yang ketiga, R, X, Y, Z. Kalimatnya adalah X plus 2Y sama dengan 3Z. Nah, ini adalah contoh kalimat terbuka. Nah, kenapa di situ disebut kalimat terbuka? Nah, yang pertama jelas karena di situ ada variabel. Ya, di P ada variabel X, kemudian di Q ada variabel XY, kemudian di R ada variabel XYZ. Nah, syarat yang kedua yaitu pada kalimat PQR. Nah, kita coba yang P dulu. P itu benar atau salah? Ya, belum tahu karena masih X-nya berapa ini. Atau yang Q, 2X apakah sama dengan 3Y? Benar atau salah? Belum tahu. R, X plus 2Y sama dengan 3Z berapa? Belum tahu juga. Nah, karena belum bisa diketahui nilai kebenarannya, maka disebut bukan pernyataan, sehingga sudah memenuhi sesuai definisi, yaitu dalam suatu kalimat terdapat variabel dan juga bukan pernyataan, sehingga disebut dengan kalimat terbuka. Seperti itu. Nah, sekarang dari contoh yang tadi saya sisipkan suatu konstanta untuk mengganti variabelnya. Nah, untuk yang P, kalimat P yaitu bilangan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Nah, misalkan X-nya saya ganti 2. Nah, berarti kan sudah tidak ada variabel lagi, ya, sudah menjadi konstanta. Nah, sehingga kalimat tadi bernilai benar atau salah? Ya, silahkan dijawab. Itu menjadi pertanyaan yang pertama. Nah, kalau sudah, sekarang yang Q. Ya, Q tadi kalimatnya adalah 2X sama dengan 3Y. Nah, jika X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1, nah, benar atau salah 2X sama dengan 3Y? Nah, ya, kalimat yang ketiga tadi kan X plus 2Y sama dengan 3Z. Nah, misal X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z nya sama dengan 3, benar atau salah X plus 2Y sama dengan 3Z? Nah, ini tugas yang ketiga. Ya, karena tadi variabel-variabelnya sudah diganti dengan suatu konstanta, maka kalimat terbuka tadi menjadi suatu pernyataan atau menjadi kalimat tertutup yang sudah memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, apabila memberikan suatu nilai pada variabelnya. Ya, untuk X-nya saya berikan 2, Y-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 3. Karena sudah diberikan suatu nilai pada variabelnya, maka kalimat terbuka tadi menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, sekarang masih soal yang sama. Kalau tadi variabelnya diganti dengan konstanta, sekarang kalimatnya ditambahkan, gitu ya. P kan tadi bilangan X plus 1 adalah bilangan ganjil, dengan semesta pembicaraan adalah bilangan bulat. Nah, sekarang misal kalimatnya ditambahkan menjadi untuk setiap X atau untuk semua X dalam semesta pembicaraan, setiap X
X plus 1 adalah bilangan ganjil. Ya, dari bilangan bulat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Untuk setiap X plus 1 adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Tugas keempat. Nah, untuk Hi 2X sama dengan 3Y. Nah, saya tambahkan lagi. Untuk setiap X itu ada Y sehingga 2X sama dengan 3Y. Nah, benar atau salah? Ya, ini mulai agak bertambah rumit gitu ya. Untuk setiap X ada Y. Ya, maksudnya adalah setiap X berarti semua yang X di anggota semesta pembicaraan itu berlaku pada Y, hanya ada Y ya, bisa 1, bisa 2, tapi itu angka berapa bebas. Yang penting bisa berlaku 2X sama dengan 3Y. Itu benar atau salah? Yang ketiga, Rx YZ, X plus 2Y sama dengan 3Z menjadi setiap X itu ada Y dan ada Z, sedemikian sehingga X plus 2Y sama dengan 3Z. Nah, benar atau salah? Ya, untuk mencarinya itu bisa kita ambil. Kalau ada, berarti kita kira-kira kita ngambil angka berapa? 0 bisa, 1 atau 10 atau berapa. Kemudian Z-nya juga kita ambil angka sembarang 0, 1, 10 karena ada. Tapi kalau nanti sudah bicara setiap, berarti nanti 0 harus masuk, 1 harus masuk, 2 masuk dan seterusnya itu. Nah, dalam kalimat PQR itu masih ada variabel, tapi sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, sehingga kalau sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya, maka kalimat terbuka tadi menjadi kalimat tertutup atau bisa menjadi menjadi pernyataan apabila memberikan suatu kuantitas pada variabel yang disebut dengan kuantor. Nah, kuantitas tadi variabel X-nya menjadi setiap X, berarti semua X. Nah, kemudian yang Y dan Z itu hanya ada berarti ya mungkin 1, 2, 3, 4 saja. Minimal harus ada 1. Dan jika tidak semua, kalau semua nanti kalimatnya bukan ada tapi setiap itu. Nah, kalau sudah variabelnya diberikan suatu kuantitas, maka itu menjadi kalimat tertutup atau pernyataan. Nah, kuantitas ini adalah yang disebut dengan kuantor. Itu ya. Nah, ini adalah kuantornya. Nah, kuantor sendiri di sini dibagi menjadi 2 seperti yang contohnya tadi, yaitu ada yang pertama kuantor universal. Ya. Kuantor universal disimbolkan dengan simbol seperti A kapital tapi terbalik ya, itu baca for all. Nah, dalam Indonesia itu dibaca dengan untuk semua atau untuk setiap, yang berarti semua objek dalam semesta pembicaraan. Ya, misalnya PX adalah kalimat terbuka pada semesta A, maka penulisannya bisa setiap X anggota A berlaku PX, atau setiap X berlaku PX, atau langsung seperti itu ya, seperti yang ada di tampilan. Kemudian dari kalimat tadi itu artinya adalah bahwa PX itu bernilai benar untuk semua objek X dalam semesta. Nah, apabila semua anggota dapat didaftarkan, tadi ada
X1, ada X2, X3 sampai Xn, karena kan tadi pernyataannya ada bisa banyak ya, karena setiap atau semua yang ada di semesta pembicaraan ada banyak. Nah, misal kalau itu bisa didaftar, maka semua X Px itu ekivalen dengan Px1 dan Px2 dan Px3 dan sampai Pxn. Itu kalau bisa didata ya, karena setiap itu kan pasti banyak sekali. Nah, nanti kalimatnya adalah menjadi kalimat dengan penghubung konjungsi atau dan, karena semuanya harus berlaku Px1 dan Px2 ya. Kalau ada salah satu saja tidak pas ya, nanti sudah tidak bisa digunakan kuantor universal itu ya. Nah, contohnya di sini ya, setiap bilangan genap adalah habis dibagi 4. Semua bilangan genap ya, bayangkan dulu, semua bilangan genap adalah habis dibagi 4. Sehingga di sini semesta pembicaranya adalah bilangan genap ya, habis dibagi 4. Kemudian yang ke B, semua bangun datar mempunyai sisi, sehingga semesta pembicaranya adalah bangun datar, segi panjang, segitiga dan seterusnya itu mempunyai sisi. Semua bangun datar. Px-nya yaitu sisi ya. Pertanyaan ketiga adalah semua bilangan real nilai kuadratnya adalah positif. Nah, sehingga semesta pembicaranya adalah bilangan real. Nah, untuk yang A berarti kalau diubah menjadi kalimat logika menjadi setiap X Px, setiap X atau berlaku Px itu ya. Ya, karena Px-nya tadi adalah X habis dibagi 4. Kemudian yang B, Px-nya adalah X mempunyai sisi. Ya, berarti simpelnya sama dengan A. Kemudian yang C, X bilangan real dengan Px-nya adalah X kuadratnya positif. Nah, kalau positif kan pasti lebih dari 0 itu ya, berarti bisa disebutkan seperti ini. X anggota bilangan real berlaku X kuadrat lebih dari 0. Nah, dari kalimat seperti ini diubah menjadi kalimat logika. Nah, itu adalah kuantor universal. Nah, kuantor universal kapan itu bernilai benar dan kapan bernilai salah? Nah, ketika bernilai salah jika bernilai benar jika setiap atau semua konstanta pengganti X dari semesta tadi, setiap atau semua konstanta dari semesta itu bernilai benar tanpa terkecuali. Kalau semuanya bernilai benar, maka kuantumnya tadi adalah benar. Nah, bisa bernilai salah jika terdapat paling sedikit satu konstanta saja sebagai pengganti variabel X tadi, sehingga PA-nya itu adalah salah. Nah, kalau misal dari suatu pernyataan tadi ditemukan satu saja yang tidak memenuhi dari pernyataannya tadi, sehingga bisa dikatakan kuantor universalnya adalah salah, bernilai salah ya. Ya, contohnya setiap bilangan genap adalah habis dibagi 4. Ya, kita coba dulu. Kita awali dengan 2 dulu ya. 2 termasuk bilangan genap. Apakah habis dibagi 4? Ya. Dan kita ambil misal selanjutnya 4. Apakah 4 habis dibagi 4? Nah,
Kita ambil lagi 6. Apakah habis dibagi 4? Nah, misal tadi saya ambil 2, 4, 6, 8, 10. Itu semuanya habis dibagi 4. Berarti jawabannya benar. Karena setiap bilangan genap habis dibagi 4. Tapi kalau ada bilangan genap ini ternyata tidak habis dibagi 4, berarti pernyataannya salah. Karena bisa menunjukkan satu saja konstanta sebagai pengganti variabel tadi, sehingga PA-nya tidak berlaku atau bernilai salah. Itu ya. Nah, semua bangun datar mempunyai sisi ya. Nah, coba di list bangun datar itu apa saja. Nah, kalau sudah sekarang coba dilihat apakah semuanya mempunyai sisi. Nah, misal trapesium punya sisi enggak? Misal layang-layang punya sisi enggak? Nah, kalau ternyata kok semua bangun datar mempunyai sisi, berarti pernyataannya benar. Tapi kalau bisa menunjukkan satu saja bangun datar kok tidak mempunyai sisi, nah, berarti pernyataan ini adalah salah. Nah, nanti kalian silahkan tentukan ya benar atau salah. Ini tugas ke-7 dan 8. Nah, ini tugas yang ke-9. Semua bilangan real nilai kuadratnya adalah positif. Semua bilangan real ya. Bilangan real itu apa sih? Ya, nanti bisa dibuka lagi materinya ya. Nah, kalau sudah ditentukan nilai bilangan real, nanti kalau kuadratnya pasti positif, berarti pernyataan ini benar. Oh, saya ambil 1, saya ambil min 1, saya ambil setengah, saya ambil min sepertiga. Oh, ternyata kok semuanya positif. Berarti jawaban kalimat ini bernilai benar. Tapi kalau bisa menunjukkan satu saja yang mengakibatkan nilai kuadratnya tidak positif, jadi pernyataan ini salah. Itu ya. Nah, silakan ditentukan. Nah, yang kedua adalah kuantor eksistensial. Nah, dilambangkan dengan lambang E kapital tapi terbalik, ya dibaca eksis. Kemudian kalau membacanya itu dibaca untuk beberapa, atau terdapat, atau ada sekurang-kurangnya 1. Ya, lawan dari tadi ya. Kalau tadi kan semua, kalau ini hanya beberapa saja, berapa atau ada, minimal 1. Yang berarti berlaku pada beberapa objek saja dalam semesta bicara, berarti hanya sebagian saja, tidak keseluruhan. Maka PX kalimat terbuka pada semesta A, penulisannya adalah ya eksis X anggota A itu berlaku PX, atau langsung eksis X PX. Seperti itu ya. Yang dibaca terdapat atau ada X, terdapat X atau ada X, sehingga PX berlaku. Yang berarti bahwa PX bernilai benar untuk beberapa objek X dalam semesta, beberapa objek saja ya. 1 saja sudah cukup. Itu ya. Nah, bila dituliskan dalam mendaftar anggotanya, maka eksis X PX itu ekuivalen dengan PX1 atau PX2 atau PX3 sampai dengan atau PXN ya. Kalau menghubung atau kan hanya butuh 1 saja, minimal 1 yang bernilai benar, maka semuanya sudah bernilai benar. Itu ya. Kalau ada 2 ya boleh, kalau ada 3 ya boleh. Nanti sebagian, tidak keseluruhan. Nah, kuantor universal di sini contohnya adalah terdapat bilangan prima yang genap. Nah, sehingga semesta bicaranya adalah bilangan prima. Kemudian X-nya, PX-nya adalah bilangan genap. Terdapat bilangan prima yang genap. Kemudian yang B adalah beberapa mobil berbahan bakar solar. Berarti semesta bicaranya adalah
mobil, ya. Kemudian PX-nya adalah bahan bakarnya solar. Ada bilangan negatif, nilai kuadratnya adalah positif, ya. Ada bilangan negatif yang nilai kuadratnya positif. Garis semesta pembicaranya adalah bilangan negatif, kemudian PX-nya adalah kuadratnya positif, ya. Kalau dirubah menjadi pernyataan logika menjadi seperti ini, ya. Nah, kalau misal pernyataannya adalah pernyataan matematika, itu biasanya bisa diubah menjadi simbol matematika. Tapi kalau pernyataannya adalah pernyataan biasa, ya itu disimbolkan dengan PX saja. Itu, ya. Nah, untuk faktor universal ini kapan bernilai benar dan salah? Nah, untuk bernilai benar itu apabila terdapat paling sedikit satu saja konstanta A pengganti X dari semesta sehingga PA itu bernilai benar. Berarti kalau dari semesta yang sekian banyak itu ada satu saja yang berlaku, maka PA sudah dianggap bernilai benar. Bagaimana kalau ada 2 atau 3 atau 4 yang bernilai benar? Nah, jadi tetap itu bernilai benar. Nah, intinya adalah yang tidak boleh salah, yaitu apabila setiap atau semua konstanta itu pengganti X berlaku pada PA. Ya. Kalau ternyata kok dicoba ini kok semuanya kok bisa, maka PA-nya salah karena bukan terdapat, ya. Kalau terdapat hanya ada beberapa saja, tidak semua. Tapi kok ternyata terbukti semua, nah, berarti kuantor universalnya bernilai salah. Itu, ya. Nah, contohnya tadi terdapat bilangan prima yang benar. Nah, bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, terdapat bilangan prima yang genap. Nah, dari sekian banyak tadi, ada nggak yang genap? Nah, kalau tidak ada yang genap, berarti kuantor ini adalah bernilai salah. Nah, kalau nggak ada yang genap, atau kebalikannya ternyata semuanya genap, nah berarti kalimat ini juga salah karena tadi kalimatnya terdapat bilangan yang genap, hanya terdapat, berarti minimal hanya satu saja. Ya, kalau dari sekian bilangan tadi ada 1 atau 2 yang bilangan genap, maka pernyataan ini bernilai benar. Itu, ya. Kedua, beberapa mobil berbahan bakar solar. Ya, mobilnya didata, ini mobil A, mobil A, B, mobil C, berbahan bakar solar. Nah, setelah di list tadi, sekalian dengan bahan bakarnya, ternyata semuanya bahan bakarnya solar. Berarti pernyataan ini salah. Ternyata semuanya mobil tidak menggunakan solar, ini juga salah. Nah, tapi kalau menemukan satu saja kendaraan yang berjenis mobil yang menggunakan solar, sehingga pernyataan ini bernilai benar karena bisa menemukan satu saja itu sudah benar. Nah, bilangan negatif nilai kuadratnya positif. Bilangan negatifnya di list, ya. -1, -2, -setengah. Nah, itu apakah kuadratnya positif? Nah, kalau bisa menemukan satu saja, berarti kalimat ini benar. Tapi ketika di list kok semuanya bilangan negatifnya itu kuadratnya positif, berarti kalimat ini salah karena semua ternyata yang terbukti. Atau tidak ada sama sekali yang positif, maka kalimat ini juga salah, ya. Berarti yang intinya adalah menemukan satu saja itu sudah bernilai benar. Nah, itu ada tugas 10, 11 dan 12.
Nah, itu tadi mengenai kuantor universal dan kuantor eksistensial. Sekarang mengenai implikasi dan ekuivalensi. Ya, dalam hukum nanti di sini yang digunakan adalah mengenai hukum-hukum logika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti disangkut pautkan dalam materi kuantor ini, itu ya. Nah, misalkan Px dan Qx adalah kalimat terbuka ya. Kemudian PA diimplikasi dengan QA atau PA jika dan hanya jika QA itu bernilai benar untuk setiap konstanta A sebagai pengganti variabel X dalam semesta pembicaraan, maka Px dan Qx adalah ekuivalen. Ya, sehingga dapat dituliskan dengan setiap X jika dan hanya jika setiap X Px jika dan hanya jika Qx. Itu ya, karena tadi ketika sudah ditentukan suatu konstanta ternyata berlaku PA diimplikasi QA, maka di kuantornya juga berlaku atau ekuivalen. Itu ya. Kemudian jika PA implikasi Q atau jika P maka Q bernilai benar ketika X suatu variabel diganti dengan suatu konstanta sebagai pengganti X dalam semesta, maka dapat dituliskan dengan setiap X jika Px maka Qx. Nah, karena ketika ditentukan variabelnya itu jika P maka Q-nya benar, maka nilai kuantornya juga bisa ditentukan. Itu ya. Nah, contohnya adalah jika semesta adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat dan Px, Qx, dan Rx adalah kalimat terbuka. Nah, Px-nya adalah bilangan prima. Kemudian Qx-nya adalah habis dibagi 1 dan X. Kemudian X adalah mempunyai 2 faktor. Nah, itu contohnya ya. Ini contohnya. Nah, kemudian dari contoh tadi coba dihubungkan, berarti bilangan bulatnya itu kita tentukan X-nya ya, kita tentukan. Yang pertama adalah Px, yaitu bilangan prima, sehingga kita mengambil bilangan prima X-nya. Yang berapa? Ya bebas. Yang penting nanti kalau di P nanti diganti 2 misal, berarti nanti Q dan R juga diganti 2. Itu ya, berarti harus sama semua X-nya. Nah, untuk setiap sembarang A diganti dengan X. Nah, sekarang PA jika dan hanya jika QA itu bernilai apa? Nah, tapi A-nya kita tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu nilainya yang sesuai dengan pernyataannya tadi. Karena Px-nya adalah bilangan prima, berarti kita ambil bilangan prima dulu. Ya, misal kita ambil 2. 2 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 2 habis dibagi 1 dan 2. Itu bernilai benar apa salah? Itu ya. Nah, kalau yang ketiga yaitu jika Q maka R. Jika 2 habis dibagi 1 dan 2, maka 2 mempunyai 2 faktor. Itu benar atau salah? Sehingga dapat dituliskan dalam kalimat kuantor. Ini ya. Nah, ini A-nya kalian bebas. Yang penting memenuhi P, E, Q dan R ya. Terutama adalah harus bilangan prima. Itu ya. Nah, karena tadi
bicara mengenai implikasi, maka rombongannya juga ngikut ya. Rombongan implikasi kan ada kontrapositif, ada converse, dan ada inverse. Nah, definisinya seperti yang tampilkan di slide. Misal P dan Q adalah kalimat terbuka dalam semesta, dan setiap X P maka Q, maka dapat didefinisikan kontrapositifnya adalah setiap X negasi Q maka negasi P. Converse-nya setiap X jika Q maka P. Inverse-nya setiap X jika P maka negasi Q. Nah, kita coba dengan kalimat di sini. Semestanya adalah segi 4. Ya, ditulis dulu segi 4-nya apa saja. Ya. X mempunyai 4 sudut yang sama. Ya, X nanti silahkan ditentukan apa. Bisa persegi, bisa persegi panjang atau yang lain. Yang penting segi 4. Kemudian misalnya tadi saya contohkan persegi ya. Persegi mempunyai 4 sudut yang sama. Persegi mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Nah, misal gitu ya. Nah, dari contoh itu tadi, nah, silakan dijawab A dan B-nya. Nah, tentukan nilai kebenaran dari nilai kebenaran dari implikasinya terlebih dahulu. Ya, sebelum menuju ke kontrapositif, converse dan inverse-nya. Ya, untuk A, setiap segi 4 berlaku P maka Q. Setiap segi 4 yang mempunyai 4 sudut yang sama, ya sama besar, ini maksudnya ya sama besar ya, maka mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Ya, silakan dicari segi 4 yang keempat sudutnya sama itu pasti memiliki 2 pasang sisi sejajar. Sehingga setiap X P maka Q bernilai benar. Ya, berarti sudah implikasinya bernilai benar. Sekarang yang B, kontrapositifnya bernilai juga bernilai benar. Ya, karena antara implikasi dan kontrapositif kan ekuivalen, sehingga kalau implikasinya bernilai benar maka kontrapositifnya juga bernilai benar. Nah, berlaku negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q berarti kalimatnya adalah jika X tidak mempunyai 2 pasang sisi sejajar, maka X tidak memiliki 4 sudut yang sama besar. Ya, coba dicarikan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Kalau di sini kalimatnya jadi negasi Q berarti X tidak memiliki 2 pasang, berarti hanya memiliki 1 pasang saja. Kalau 3 pasang kan nggak mungkin ya. 1 pasang atau 0 pasang. Nah, 0 pasang sisi sejajar atau 1 pasang sisi sejajar. Nanti pasti nilai keempat sudutnya tidak sama. Ya, kalau 3 pasang nggak mungkin. Nah, sehingga kontrapositifnya bernilai benar. Converse-nya ternyata bernilai salah. Nah, coba buktikan ya. Dan juga inverse-nya juga bernilai salah. Nah, coba buktikan. Nah, nanti cara membuktikannya adalah kalian bisa mengambil salah satu bentuk dari segi 4. Ya, segi 4-nya di list dulu. Nanti ambil salah satu sehingga converse-nya itu bernilai salah dan inverse-nya juga bernilai salah. Itu ya. Nah, ini tugas untuk hari ini. Ya, diberikan semesta pada bilangan real dengan PQR seperti itu. Kemudian tentukan nilai kebenaran dari nomor 17, 18, 19 dan 20. Ya, tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk materi kuantor sampai di sini dulu, dilanjut di pertemuan berikutnya masih mengenai kuantor yang lanjutannya gitu ya. Ya, apabila ada pertanyaan
silakan disampaikan di grup yang sudah tersedia. Untuk hari ini kita lanjutkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.